Wow, 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 wow. Wah, ini yang abu-abu ini itu udah terisi penuh, guys. Udah terbeli. Yang hitam ini itu masih kosong. Wah, ini kayak kita harus cepet-cepet deh beli ya, guys. Berarti antusias masyarakat Pekanbaru excited nih terhadap The Movie Papa Zola. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys. Tiba-tiba aku pengen banget buat mini vlog karena bertepatan juga hari ini udah mulai tayang ternyata guys di Pekanbaru itu The Movie Papa Zola. Jadi kemarin tuh beberapa hari yang lalu tuh aku cek belum muncul gitu resell The Movie Papa Zola, tapi pas aku cek lagi tadi subuh ternyata udah muncul nih guys. Nih 16, 17, 18 ada 3 hari lebih dulu ya guys, yang dimana officialnya itu kan 23 Januari 2026 yang di seluruh Indonesia ya kayaknya Jumat depan kan. Nah alhamdulillah Pekanbaru bisa tayangnya lebih cepat gitu guys, tapi di Pekanbaru hanya tersedia di 3 bioskop doang, yaitu Living World, Mall SKA dan Transmart. Harga per bioskopnya ada yang 54, ada yang khusus junior 83, ada yang reguler juga 50, ada yang reguler juga di Transmart itu 38.000 sampai 43.000. Jadi kita coba tengok di jam 2 ini ya guys, 2.30 ini. Wow, 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 wow. Wah, ini yang abu-abu ini itu udah terisi penuh guys, udah terbeli. Yang hitam ini itu masih kosong. Wah, ini kayak kita harus cepet-cepet deh beli ya guys, karena berarti antusias masyarakat Pekanbaru excited nih terhadap The Movie Papa Zola. Kita coba yang di Living World di jam 2:10. Wah, di Living World juga udah mau penuh nih. Ini kayaknya perdana tayang di Pekanbaru deh guys, 16 Januari ini. Jadi kebetulan juga hari libur gitu kan, Jumat, Sabtu, Minggu, weekend, libur panjang. Kayaknya banyak keluarga yang nonton deh. Kayak kita pilih yang di Mall SKA tadi guys, 50.000 untuk di jam 2.30. Ini sebenarnya favorit aku tuh di ini E8 atau F8, cuman udah terisi penuh nih guys. Udah deh kita ambil yang E3 aja deh. Nih E3 aku ambil 50.000. Oke, ini total transaksinya 50.000. Ada biaya adminnya atau biaya lainnya itu 4.000. Terus pembayarannya itu bisa via Dana, via GoPay, via ShopeePay dan juga OVO. Nah, ini juga bisa pakai kris, bisa pakai ini juga Visa, Mastercard. Kayaknya kita pakai ShopeePay deh. Bentar, cek dulu saldo ya. Bentar, aku cek saldo ShopeePay bentar. Oke, karena GoPay dan ShopeePay tidak ada saldonya ya. OVO masih ada saldonya, kita bayar pakai OVO aja. Ini diklik aja di bagian ini, di centang ini. Ini udah. Terus kita lanjut ke selesaikan pembayaran. Nah, ini adalah menunggu pembayaran. Nah, ini udah masuk pembayarannya, kita bayar dulu. Nah, kita bayar dulu. Oke, ini adalah pembayarannya udah berhasil. Tiketnya juga udah terbit ya guys. Tahun 2025 kemarin aku juga nonton Agent Ali The Movie 2, tapi aku nggak sempat buat vlognya karena terlampau ramai guys. Jadi jiwa introvert saya keluar gitu ya. Jadi nggak berani buat vlognya, tapi semoga yang ini aku berani buat vlognya ya guys. Nah, tiketnya udah aku download, udah berhasil di download. Nanti tinggal kita ke kasirnya untuk scan tiketnya, dan ya sampai ketemu nanti di jam 2.30. Sekarang udah jam setengah 12 nih, setengah 12 siang, dan aku belum sarapan karena habis beres-beres kamar, beres-beres rumah. Jadi temenin aku untuk buat sarapan simple di pagi hari ini. Nah, ini aku mau buat kebab keju gitu. Ini keju yang kebab yang dijual di
pasar, jadi tinggal kasih mozzarella doang. Nah ini telur yang udah aku rebus, nanti kita masak dulu kebabnya ya guys. Ini pakai sedikit mentega doang. Bismillah. Sebenarnya aku sarapan nasi tuh jarang banget, serius bener-bener jarang banget untuk sarapan nasi. Karena kalau aku sarapan nasi tuh aku ngantuk banget gitu. Biasanya kalau sarapan nasi aku di jam-jam makan siang ataupun sore gitu, telur rebus 2 gitu, itu udah mengenyangkan sih. Tapi kalau di Malaysia sih aku rasa harus banget untuk sarapan nasi or something gitu kan. Nah ini menteganya udah panas. Kalau teman-teman sarapan paginya apa? Roti canai, ataupun kadang aku rebus telur ini kan, terus minum teh jahe, dah kayak gitu doang, simpel. Nah, ini mozzarellanya yang udah dipisahin, dibungkus kecil-kecil, karena mozzarella ini cepet banget tumbuh jamurnya kan. Jadi kalau dibuka terus lama nggak dimakan itu bakalan tumbuh kayak ini jamur-jamurnya gitu. Jadi aku akalin untuk nih dibungkus satu-satu kecil gini. Nih. Nanti kita pakai satu ini guys, satu mozzarella nya. Nah kita kecilin apinya, kita ambil 1 keju ini. Dan kita parut di atasnya. Habis itu dilipat 2. Ini doang sarapan aku guys. Ini jatuhnya sarapan atau makan tengah hari gitu ya. Saya udah jam 12. Nah, kayak ini udah simple, siap disajikan. Oke, kita pindahkan ke sini. Oke, nice. Inilah sarapan aku, 2 telur dan ini kebab keju. Terus kita mau buat ini dulu deh, buat flim meal. Nah, airnya seginilah kurang lebih. Terus kita masukin ini. Buatnya pun simpel banget, nggak perlu yang ribet-ribet gitu. Oke, terus tinggal kita tutup, kemudian kita shake dia. Makan dulu semuanya, selamat makan kawan-kawan. Biasanya aku 2 telur rebus ini, kuningnya itu cuma 1 yang aku makan, selebihnya nggak aku makan. Bismillah. Jadi nanti setelah nonton Papa Zola, mungkin kita nongkrong sebentar ya kalau nggak ramai. Karena SKA dan Living Board itu kalau weekend itu selalu ramai, kalau tanggal merah itu selalu ramai itu. Jadi nanti kita coba cari tempat untuk mengulas the movie Papa Zola ini ya. Kalau ramai kita pulang ke rumah aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin aku bisa buat vlog sedikit ya, mungkin. Tapi kalau ramai banget, kayaknya aku nggak jadi buat vlognya. Habis ini mau siap-siap dan kita akan meluncur ke bioskop bersama JJ. Oke? Sampai ketemu nanti, bye-bye.
Oke, kita akan pergi bersama JJ. JJ hari ini menemani aku untuk nonton bioskop. Here comes trouble, putting on a show. Like a domino, I fall. Another bottle, don't know what to say. Send me on my way to you. I know you're all that I want, but I don't even know your name. So don't go and leave me here lonely. I'll show you another way. And you say it's a one-night thing, but I want something more than that. So don't go and leave me here lonely. I'll show you another way. Oke guys, karena hari ini udah pukul 1:30, jadi aku akan langsung berangkat aja. Iya, dulu dia pikir kolagennya cuma buat cewek. Ternyata bisa juga loh buat cowok. Sejak minum kolagena, dia nggak pernah ngeluh lagi. Selamat tinggal, anak papa. Ibu Papa, baru beli cuti kan? Tak ada oleh-oleh ke? Oleh-oleh? Mestilah ada. Tunggu sekejap ya. Harusnya vlognya masih di Mall SKA guys, tapi rame banget dan aku nggak bisa buat vlog di sana. Aku cuman bisa ngerekam sedikit doang sesuai dengan ekspektasi aku. Studio 6, kebetulan aku masuk di Studio 6 itu full semua, banyak banget keluarga-keluarga yang nonton. Ada yang istri sama anak-anaknya, ada yang suami sama anak-anaknya, ada yang satu keluarga, ada yang kayak aku yang sendiri gitu. Aku tadi sampai di rumah tuh 4:30, nggak tahan banget, ngantuk guys, ngantuk. Akhirnya aku memilih untuk pulang karena habis nangis. Sampai di rumah, sholat dan sebagainya, bersih-bersih, terus tidur. Awalnya aku pikir ya ini film animasi superhero pada umumnya lah gitu kan. Tapi setelah aku nonton, jujur nangis banget. Teman-teman lihat aja di awal pembukaan video, itu adalah scene dimana buat aku nangis. Baik banget, pelajaran tentang keluarga, tentang soal kebenaran, bagaimana kebenaran itu pasti akan selalu menang. Dan ya sesuai dengan yang aku reaction beberapa hari yang lalu tentang orang Indonesia nonton juga film The Movie Papa Zola ini, memang bikin nangis, memang mengandung bawang banget. Dan alhamdulillahnya itu di Pekanbaru ini termasuk kota yang dikasih kesempatan untuk tayang lebih dulu gitu guys. Jadi 16, 17, 18 di beberapa kota Indonesia itu, bentar aku bacain, yaitu di Bandung, Bogor, Cikarang, Denpasar, Depok, Jakarta, Makassar, Malang, Medan,
Palembang, Pekanbaru, Semarang, Serang, Sidoarjo, Tangerang, Tegal, Karawang, Mojokerto, Samarinda, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Padang juga, Batam juga, Banjarmasin. Hampir di seluruh kota di Indonesia ini mendapatkan tayang lebih awal, yaitu 16, 17, 18, 3 hari itu disebut sebagai premier. Nah, untuk tayang serentak di seluruh Indonesia itu 23 Januari. Tapi aku ucapkan tahniah, congratulations untuk Monster, karena di hari pertama di bioskop Pekanbaru itu sukses banget. Kebetulan aku duduk di samping ibu-ibu dan dia ada anaknya juga. Ibu itu pun nangis, guys. Jadi aku rasa satu studio tadi nangis sih ketika lagu dan scene Papa Zola ini, perjuangan Papa Zola, terus lagu Kita Usahakan Lagi, dah pecah nangis. Aku di part itu, bagian part itu sih yang membuat aku nangis. Tapi guys, ini kita sambil makan aja ya. Tadi jujur aku nggak sempat makan siang karena ekspektasi aku tadi nggak bakalan macet gitu. Ternyata pas sampai di perempatan nggak jauh dari tempat rumah aku ini, itu macet guys. Jadi ya lumayan lama sih macetnya. Jadi aku nggak sempat makan siang. Padahal aku udah niatan pengen makan siang di sana sambil buat video gitu. Tapi itu pun aku 5 menit mau tayang filmnya baru aku nyampe ke ini mallnya gitu guys. Jadi ini kita sambil makan aja ya. Aku pengen nonton lagi juga nanti di 2-3 Januari yang serentak seluruh Indonesia. Apakah antusiasnya seperti di hari ini, hari pertama premiernya? Menurut aku ini film 2026 yang membekas banget di hati aku pribadi, karena di sini kita melihat betapa hangatnya sebuah keluarga, betapa berjuangnya seorang ayah untuk membahagiakan anak dan istrinya. Aduh, aku mau nangis lagi nih karena sejujurnya itu benar-benar membekas sih di hati aku guys. Karena alur ceritanya yang ringan tapi nyangkut gitu di hati aku. Paham kan? Kayak membekas gitu di hati aku. Di film ini Papa Zola itu kan ngambil banyak banget pekerjaan gitu untuk mewujudkan atau membahagiakan juga apa yang dimau sama anaknya gitu. Terus anak itu kan pengen liburan gitu kan. Sebagai ayah pasti ingin mengusahakan yang terbaik gitu kan untuk anaknya. Jadi Papa Zola benar-benar bekerja keras gitu. Definisi sayang keluarga banget gitu film ini guys. Amin. Selamat makan, semua jemput makan. Ini sekarang udah jam 9 malam. Aku buat videonya tadi udah selesai sholat sebagainya gitu. Jadi kita makan, bismillah. Aku benar-benar rekomendasikan teman-teman nonton. Di film ini kayak roller coaster gitu. Kayak hati, emosi, perasaan tuh dibuat campur aduk gitu loh. Kayak ada bagian part sedihnya, part ngakaknya juga ada, lucunya juga ada, pengajaran kehidupan juga ada, part tentang berjuang untuk kebenaran juga ada. Pokoknya teman-teman harus nonton, karena setelah nonton teman-teman akan tahu apa arti kebenaran itu. Bakalan tahu kenapa Papa Zola selalu bilang kebenaran. Tapi aku benar-benar ngucapin selamat untuk Monster. Berani ibarat keluar dari zona nyaman yang mungkin kebanyakan orang bakalan nunggu Boboiboy. Tapi siapa sangka the movie Papa Zola ini bahkan sukses gitu. Jadi itulah, kita harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani mencoba. Pasti di awal-awal kita pasti bakalan ada takut-takutnya, pasti bakal takut ini nanti ada yang nonton nggak ya, ini bakalan ada yang suka nggak ya, feedbacknya bakalan bagus nggak ya. Itu dalam menciptakan sebuah karya pasti bakalan ada yang kayak gitu kan, pasti bakalan ada yang suka nggak suka gitu. Tapi ketika kita yakin, kita berani, kita mau mencoba, apalagi keluar dari zona nyaman, pokoknya bismillah aja. Yang penting niatnya kan berkarya, ingin memberikan pesan kepada masyarakat melalui film yang kita ciptakan gitu. Dan aku rasa Monster berhasil untuk menyampaikan pesan dalam film ini tentang kekeluargaan, tentang kebenaran. Ada cerita tentang persahabatan juga di sini. Ada satu bocah yang setia banget sama Pipi, ikut menjalankan misi juga.
Untung tadi aku keluar agak lama karena di akhirnya tadi ada spoiler untuk next film dari Monster. Satu kata yang pengen aku ucapkan, Malaysia memang nggak pernah gagal sih membuat film animasi. Bener-bener, wah, sound efeknya, visualnya, grafiknya, alur ceritanya, aduh, definisi perfect banget. Bener-bener keren banget. Aku nggak tahu berapa lama ya mereka produksi movie ini guys. Kalau aku mau lanjut makan dulu ya guys. Dan congratulations atas kesuksesan yang udah diraih untuk Monster, untuk Papa Zola. Bye bye, makan dulu. Assalamualaikum.